Halo semuanya, selamat datang di Hening Story, channel di mana setiap kisah diceritakan dengan tenang, perlahan, namun mampu mengetuk hati siapapun yang mendengarnya. Di sini kita belajar bahwa tidak semua luka harus disembunyikan dan tidak semua air mata harus ditahan sendirian. Kadang, justru dengan mendengar kisah orang lain, kita menemukan diri kita sendiri. Kalau kalian suka cerita-cerita sedih, kisah hidup, drama keluarga, dan perjalanan seseorang yang mencoba bertahan di tengah rasa sakit, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Dukungan kecil dari kalian membuat channel ini tetap hidup dan terus tumbuh. Sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa, coba tulis di kolom komentar. Kalian mendengarkan dari kota mana dan sedang apa saat ini? Aku senang membaca komentar kalian. Rasanya seperti kita sedang duduk dalam satu ruangan yang sama. Baiklah, siapkan hati, tarik nafas perlahan, karena cerita kali ini mungkin akan menyentuh bagian terdalam dari diri kalian. Mari kita mulai. Aku masih bisa merasakan bau obat dari ruang rumah sakit itu setiap kali memejamkan mata. Meskipun hari sudah berlalu sejak kecelakaan itu, rasanya semuanya seperti baru terjadi kemarin. Aku duduk di kursi plastik keras di samping ranjang Adam, menatap wajahnya yang pucat. Tubuhnya terhubung dengan berbagai kabel dan selang, membuatku merasa seperti sedang melihat seseorang yang bukan Adam yang kukenal, yang selalu tersenyum, yang selalu punya cara membuatku tertawa. Tapi aku tetap menggenggam tangannya. Itu satu-satunya hal yang membuatku merasa dia masih di sini. Adam, aku di sini. Bisikku pelan. Aku tahu dia tidak bisa menjawab. Aku tahu mungkin dia bahkan tidak mendengarkanku. Tapi mengatakan itu membuatku merasa lebih kuat. Mungkin ini cara tubuhku bertahan menghadapi kenyataan bahwa aku hampir kehilangan seseorang yang selalu ada untukku. Dokter sudah mengatakan bahwa kondisinya masih kritis tapi stabil. Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuatku takut. Apa artinya itu? Apakah dia akan sembuh atau hanya bertahan untuk sementara sebelum sesuatu yang buruk terjadi? Tidak ada jawaban pasti. Dan ketidakpastian itu membunuhku sedikit demi sedikit. Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang terus jatuh. Seharusnya aku ada di sana bersamamu. Seharusnya aku nggak biarin kamu pulang sendirian. Gumamku, meskipun aku tahu itu bukan salahku sama sekali. Tapi rasa bersalah itu datang tanpa diundang. Ada sesuatu tentang kehilangan yang membuat seseorang menyalahkan dirinya sendiri meskipun logika tahu itu tidak benar. Pintu kamar terbuka pelan. Ibu Adam masuk dengan langkah lemah, wajahnya yang penuh keriput tampak lebih tua dari biasanya. Nisa, panggilnya lembut. Ibu, maaf, aku... Sini. Ia memelukku sebelum aku sempat menyelesaikan kalimatku. Pelukannya hangat tapi berat, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan kesedihan. Aku tahu kamu sayang sama Adam. Ini bukan salahmu, Nak. Tapi kata-kata itu tidak masuk sepenuhnya ke dalam diriku. Aku menarik napas panjang mencoba menenangkan diriku. Kami duduk berdampingan memandangi Adam yang masih terbaring. Entah kenapa ruangan itu terasa semakin sesak. Tidak ada suara selain bunyi mesin monitor yang berdetak pelan, seolah mengingatkan kami bahwa nyawa Adam sedang bergantung pada keajaiban. Aku ingat waktu dia cerita tentang kamu. Matanya selalu berbinar. Dia bilang kamu orang yang membuat harinya terasa lebih ringan. Aku menggigit bibir. Aku cuma ingin dia bangun, itu aja. Ibunya mengangguk pelan. Kita semua ingin. Kami terdiam lagi. Sunyi. Tapi sunyi yang tidak nyaman. Sunyi yang menyakitkan. Lalu suara pintu terbuka lagi. Kali ini dokter masuk bersama dua perawat. Bagaimana kondisi Adam, Dok? Ibunya langsung berdiri. Dokter menatap kami berdua sebelum bicara. Kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Keadaan Adam
masih cukup rapuh. Kami butuh melihat respon otaknya hari ini. Hatiku jatuh seketika. Respon otaknya. Aku menatap dokter dengan mata melebar. Dokter, apa ada kemungkinan dia bak bangun? Dokter tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku dengan tatapan yang terlalu penuh arti. Semua kemungkinan masih terbuka, Nisa. Jawaban itu seperti batu besar yang dilempar ke dalam dadaku. Aku mundur satu langkah, tubuhku bergetar. Ibunya memegang tanganku mencoba menenangkanku, tapi aku tidak bisa, tidak hari ini. Saat perawat mulai bekerja, aku mundur ke sudut ruangan. Dadaku sesak, air mataku mengalir lagi tanpa bisa kutahan. Adam, kamu harus bangun. Jangan tinggalin aku. Bukan gini caranya. Sejujurnya aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Tapi rasanya waktu berjalan sangat lambat seperti dunia sengaja memperpanjang setiap detik untuk menghukumku. Saat teknisi medis selesai, dokter kembali mendekati kami. Hasil awal menunjukkan ada sedikit respon, katanya. Ibunya menutup mulutnya, hampir menangis. Tapi kita harus tetap menunggu. Bagian terakhir kalimat itu membuatku kembali jatuh ke jurang kecemasan yang sama. Aku menatap Adam lagi. Tubuhnya tak bergerak. Wajahnya tenang tapi terasa jauh, terlalu jauh. Saat itu aku menyadari sesuatu yang menghantamku seperti badai. Aku mencintainya lebih dari yang pernah kusadari. Dan kehilangan kemungkinan untuk melihatnya membuka mata lagi jauh lebih menakutkan daripada apapun yang pernah kualami. Di tengah rasa takut itu aku mendekat, menggenggam tangannya lagi. Aku di sini, Adam. Aku gak akan pergi. Meski hatiku retak, aku tetap berdiri di sampingnya. Karena kalau aku yang menyerah, siapa lagi yang akan menunggunya kembali? Aku masih bisa merasakan bau obat dari ruang rumah sakit itu setiap kali memejamkan mata. Meskipun hari sudah berlalu sejak kecelakaan itu, rasanya semuanya seperti baru terjadi kemarin. Aku duduk di kursi plastik keras di samping ranjang Adam, menatap wajahnya yang pucat. Tubuhnya terhubung dengan berbagai kabel dan selang, membuatku merasa seperti sedang melihat seseorang yang bukan Adam. Bukan Adam yang kukenal, yang selalu tersenyum, yang selalu punya cara membuatku tertawa. Tapi, aku tetap menggenggam tangannya. Itu satu-satunya hal yang membuatku merasa dia masih di sini. Adam, aku di sini, bisikku pelan. Aku tahu dia tidak bisa menjawab. Aku tahu mungkin dia bahkan tidak mendengarku. Tapi mengatakan itu membuatku merasa lebih kuat. Mungkin ini cara tubuhku bertahan menghadapi kenyataan bahwa aku hampir kehilangan seseorang yang selalu ada untukku. Dokter sudah mengatakan bahwa kondisinya masih kritis, tapi stabil. Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tapi justru membuatku takut. Apa artinya itu? Apakah dia akan sembuh? Atau hanya bertahan untuk sementara sebelum sesuatu yang buruk terjadi? Tidak ada jawaban pasti. Dan ketidakpastian itu membunuhku sedikit demi sedikit. Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang terus jatuh. Seharusnya aku ada di sana bersamamu. Seharusnya aku gak biarin kamu pulang sendirian. Gumamku, meskipun aku tahu itu bukan salahku sama sekali. Tapi rasa bersalah itu datang tanpa diundang. Ada sesuatu tentang kehilangan yang membuat seseorang menyalahkan dirinya sendiri meskipun logika tahu itu tidak benar. Pintu kamar terbuka pelan. Ibu Adam masuk dengan langkah lemah, wajahnya yang penuh keriput tampak lebih tua dari biasanya. Nisa, panggilnya lembut. Aku bangkit berdiri. Ibu, maaf, aku... Sini. Ia memelukku sebelum aku sempat menyelesaikan kalimatku. Pelukannya hangat tapi berat, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menahan kesedihan. Aku tahu kamu sayang sama Adam, ucapnya sambil menepuk punggungku. Ini bukan salahmu, Nak. Tapi, kata-kata itu tidak masuk sepenuhnya ke dalam diriku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Kami duduk berdampingan memandangi Adam yang masih terbaring.
Entah kenapa ruangan itu terasa semakin sesat. Tidak ada suara selain bunyi monitor yang berdetak pelan, seolah mengingatkan kami bahwa nyawa Adam sedang bergantung pada keajaiban. Aku ingat, waktu dia cerita tentang kamu, matanya selalu berbinar. Dia bilang kamu orang yang membuat harinya terasa lebih ringan. Aku menggigit bibir. Aku cuma ingin dia bangun. Itu aja. Ibunya mengangguk pelan. Kita semua ingin. Kami terdiam lagi. Sunyi, tapi sunyi yang tidak nyaman. Sunyi yang menyakitkan. Lalu suara pintu terbuka lagi. Kali ini, dokter masuk bersama 2 perawat. Bagaimana kondisi Adam, Dok? Ibunya langsung berdiri. Dokter menatap kami berdua sebelum bicara. Kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Keadaan Adam masih cukup rapuh. Kami butuh melihat respon otaknya hari ini. Hatiku jatuh seketika. Respon otaknya. Aku menatap dokter dengan mata melebar. Dokter, apa ada kemungkinan dia nggak bangun? Dokter tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku dengan tatapan yang terlalu penuh arti. Semua kemungkinan masih terbuka, Nisa. Jawaban itu seperti batu besar yang dilempar ke dalam dadaku. Aku mundur 1 langkah. Tubuhku bergetar. Ibunya memegang tanganku, mencoba menenangkanku. Tapi aku tidak bisa. Tidak hari ini. Saat perawat mulai bekerja, aku mundur ke sudut ruangan. Dadaku sesak. Air mataku mengalir lagi tanpa bisa kutahan. Adam, kamu harus bangun. Jangan tinggalin aku. Bukan gini caranya. Sejujurnya, aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Tapi rasanya waktu berjalan sangat lambat seperti dunia sengaja memperpanjang setiap detik untuk menghukumku. Ketika teknisi medis selesai, dokter kembali mendekati kami. Hasil awal menunjukkan ada sedikit respon saraf. Tidak signifikan, tapi ada. Aku menutup mulutku, menahan isak. Apa itu berarti dia bisa bangun? Aku bertanya. Masih mungkin, namun prosesnya bisa sangat lama. Bisa hari, bisa minggu. Aku mengangguk pelan, meskipun hatiku kembali seperti jatuh dari ketinggian. Saat dokter pergi, aku memegang tangan Adam lagi. Dengar Adam, kalau kamu butuh waktu, aku akan nunggu. Aku nggak bakal pergi. Jadi jangan menyerah ya. Ruangan itu kembali senyap. Tapi kali ini, keheningan itu tidak hanya menyakitkan. Keheningan itu mengandung harapan yang sangat tipis, yang bahkan bisa hancur kapan saja. Namun hanya itu yang kumiliki. Harapan tipis, agar suatu hari nanti ada membuka mata dan memanggilku dengan suara lembutnya. Di tengah rasa takut itu, aku mendekat menggenggam tangannya lagi. Aku di sini, Adam. Aku nggak bakal pergi. Meskipun hatiku retak, aku tetap berdiri di sampingnya. Karena kalau aku yang menyerah, siapa lagi yang akan menunggunya kembali? Aku tidak pernah membayangkan bahwa satu hari bisa terasa seperti 1 tahun penuh kesedihan. Sejak pagi, aku sudah berada di rumah sakit. Duduk di kursi yang sama, membandangi Adam yang masih belum juga membuka mata. Rasanya seperti waktu menolak bergerak, menolak mengizinkan kami keluar dari penderitaan ini. Tadi malam, aku hampir tidak tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan wajah Adam saat dibawa masuk ke ruang UGD itu muncul kembali. Tubuhnya dipenuhi darah, napasnya berat, dan aku hanya bisa berdiri sambil menangis, tidak bisa berbuat apa-apa. Kenangan itu menghantungi, mencengkeram hatiku seakan-akan ingin memastikan aku tidak lupa betapa rapuhnya segalanya. Aku belikan sarapan dulu ya. Suara Ibu Adam memecah lamunanku. Aku mengangguk. Baik, Bu. Setelah beliau keluar, ruangan itu kembali sunyi. Hanya suara mesin monitor yang terus mengingatkanku bahwa Adam masih ada,
meski seolah sangat jauh. Aku berdiri di sampingnya, menyentuh rambutnya pelan. Adam, kamu tahu nggak sih, kamu bikin semua orang cemas begini. Ucapku pelan, memaksakan diri tersenyum, walaupun air mataku mulai jatuh lagi. Kalau kamu bangun nanti, aku mau marahin kamu. Serius. Tapi aku tahu, sekalipun dia bangun, aku tidak punya keberanian untuk memarahinya. Karena yang terpenting hanyalah dia membuka mata. Aku menatap wajahnya lama-lama, mencoba mengingat setiap detailnya. Alisnya yang tebal, hidungnya yang sedikit mancung, dan bibirnya yang selalu tersenyum setiap kali memanggil namaku. Rasanya seperti melihat potret dirinya, diam, tak bergerak, dan itu membuat dadaku semakin sesak. Pintu terbuka. Seorang perawat masuk untuk memeriksa infusnya. "Bagaimana keadaannya, Mbak?" Tanyaku, suaraku hampir tak terdengar. Perawat itu tersenyum tipis, tapi aku bisa melihat kelelahan di matanya. "Masih stabil, Mbak. Kita semua berharap yang terbaik. Tetap semangat ya." Aku mengangguk. Kata-kata itu tidak banyak membantu, tapi setidaknya memberi sedikit ruang bernafas untuk beberapa menit. Setelah perawat pergi, aku meraih kursi dan duduk lebih dekat. Aku memegang tangan Adam lagi, berharap kehangatan tanganku bisa menembus tubuhnya dan menariknya kembali ke dunia ini. "Adam, kamu ingat gak sih? Kita pernah janji mau pergi liburan bareng. Kamu bilang mau ajak aku lihat matahari terbit dari puncak bukit." Aku tersenyum hambar. "Sekarang lihat, aku cuma bisa lihat kamu tidur kayak begini." Aku menarik napas panjang. Wangi antiseptik ruangan masih sama kuatnya, menusuk hidung dan menambah rasa mual yang sudah sejak tadi bertumpuk di perutku. Aku meraih ponsel dari tasku. Ada banyak pesan dari teman-temanku yang menanyakan kondisi Adam. Tapi aku terlalu lelah untuk menjawab. Terlalu berat untuk menulis kalimat yang sama. Adam belum sadar. Sampai tiba-tiba, ponselku berdering. Nama yang muncul adalah Adam, heart. Denyut jantungku berhenti sesaat. Tanganku gemetar saat mengangkatnya. Hello?" Tidak ada suara. Hanya hening. Kemudian suara operator berbicara. "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Aku langsung mematikan telepon itu. Tubuhku melemas dan air mata langsung jatuh tanpa bisa kubendung. Bukan karena telepon itu dari Adam. Aku tahu jelas dia tidak mungkin menghubungiku. Tapi karena rasa kehilangan itu kembali menyerang dengan kekuatan penuh. Nomornya pun terasa seperti kenangan yang semakin tidak terjangkau. Aku menunduk, menangis tertahan sambil memeluk ponsel di dadaku. Rasanya seperti dunia ini terus berputar tanpa memberiku waktu untuk bernafas. Aku baru menyadari seseorang masuk ketika suara langkah kaki terdengar pelan. Ibu Adam kembali, membawa plastik berisi makanan. Wajahnya langsung berubah begitu melihatku menangis lagi. "Nisa, sini." Beliau memelukku dengan lembut. "Aku takut, Bu." Suaraku pecah. "Aku takut kehilangan Adam. Kita semua takut. Tapi selama Adam masih di sini, kita harus tetap percaya." Aku mengangguk, meski hatiku tetap terasa remuk. Kami makan bersama di ruang tunggu, tapi rasanya hambar. Tidak ada selera, tidak ada energi. Hanya kekhawatiran yang menggantung seperti awan hitam. Ketika kembali ke kamar, dokter sudah ada di sana, memeriksa kondisi Adam. "Dok, bagaimana?" Aku tanya cepat. Dokter menatap kami dengan wajah serius. Ada sedikit peningkatan respon saraf. Tidak signifikan, tapi ada. Aku menutup mulut, menahan isak. "Apa itu berarti dia bisa bangun?" Aku tanya, suaraku hampir tak terdengar. "Masih mungkin, namun prosesnya bisa sangat lama. Bisa hari, bisa minggu." Aku mengangguk pelan, meski hatiku kembali terasa seperti jatuh dari ketinggian. Saat dokter pergi, aku memegang tangan Adam lagi. "Dengar ya Adam, kalau kamu butuh waktu,
Aku akan nunggu. Aku nggak bakal pergi. Jadi jangan menyerah ya. Ruangan itu kembali senyap. Tapi kali ini keheningan itu tidak hanya menyakitkan. Keheningan itu mengandung harapan yang sangat tipis, yang bahkan bisa hancur kapan saja. Namun hanya itu yang kumiliki. Harapan tipis, agar suatu hari nanti Adam membuka mata dan memanggilku dengan suara lembutnya. Aku tidak tahu sudah hari keberapa aku berada di rumah sakit ini. Rasanya semua hari bercampur menjadi satu, seperti warna yang dicampur terlalu banyak hingga tidak bisa dibedakan lagi. Setiap pagi aku bangun dari kursi kecil yang keras. Setiap malam aku tertidur dengan wajah menempel di tepi ranjang Adam, berharap ketika aku membuka mata, dia akhirnya akan membukanya juga. Namun pagi ini berbeda. Atau mungkin justru aku yang berbeda. Ketika aku membuka mata, kepala rasanya berat. Pandanganku kabur beberapa detik sebelum akhirnya fokus kembali ke wajah Adam. Ia masih diam, tidak bergerak. Seperti patung yang diciptakan dengan sempurna, tapi tidak memiliki nyawa. Aku meraih tangannya. Telapak tangannya dingin. Bukan dingin seperti kemarin, tetapi lebih menusuk. Adam? Suaraku pecah begitu aku mengucapkan namanya. Aku memanggil perawat dengan cepat. Tidak lama kemudian seorang perawat datang, mengecek salang infus dan monitor jantung. Suhu tubuhnya turun lagi, Mbak, katanya sambil menghela napas pelan. Dokter akan datang sebentar lagi. Aku mengangguk meski tubuhku gemetar begitu keras. Suhu tubuhnya turun. Apa artinya itu? Aku menggigit bibirku sampai nyaris berdarah, mencoba menahan rasa takut yang kembali naik seperti gelombang besar. Beberapa menit kemudian dokter masuk, wajahnya serius. Aku sudah semakin hafal ekspresi itu. Ekspresi yang tidak pernah membawa kabar baik. Kondisinya melemah, katanya. Kami akan melakukan upaya untuk menstabilkannya. Tapi Nisa, kamu harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Kalimat terakhir itu seperti cambuk yang dipukulkan langsung ke dadaku. Kemungkinan terburuk? Ulangku, suaraku bergetar. Tapi dia semalam responnya membaik, Dok. Iya, jawabnya lembut. Tapi pasien koma bisa mengalami fluktuasi ekstrim. Kondisi Adam sangat sensitif. Aku merasa ruangan itu berputar. Aku memegang tepi ranjang untuk menjaga tubuhku agar tidak jatuh. Setelah dokter pergi, aku duduk lagi. Tanganku meraih tangan Adam tanpa berpikir. Entah kenapa aku merasa waktu berjalan lebih cepat hari ini. Terlalu cepat. Seakan-akan sesuatu buruk ingin segera terjadi. Adam, kamu harus bangun. Kamu harus dengar aku. Aku nggak bisa kehilangan kamu. Aku nggak mau. Aku terisak keras. Tangisku menggema di ruangan yang sunyi itu. Untuk sesaat, aku merasa seperti mendengar sesuatu. Suara sangat kecil. Seperti seseorang mencoba bicara pelan dari balik tembok tebal. Aku mengangkat kepala, menatap Adam. Adam? Adam? Kamu bilang sesuatu? Tidak ada jawaban. Tapi aku yakin, aku mendengar sesuatu. Atau mungkin itu hanya pikiranku yang sudah terlalu lelah. Aku mendekatkan wajahku ke wajahnya. Adam, kalau kamu dengar aku, tolong, berikan tanda. Apa saja. Keheningan. Aku menunduk lagi, menekan bibirku untuk menahan isak. Mataku panas, telingaku berdenging. Tiba-tiba tubuh Adam sedikit bergerak. Sangat kecil, tapi cukup untuk membuatku terlonjak. Adam! Adam! Aku memanggil perawat dengan cepat. Tidak lama kemudian seorang perawat datang, mengecek selang infus dan monitor jantung. Suhu tubuhnya turun lagi, Mbak, katanya sambil menghela napas pelan. Dokter akan datang sebentar lagi. Aku mengangguk, meski tubuhku gemetar begitu keras. Suhu tubuhnya turun. Apa artinya itu? Aku menggigit bibirku sampai nyaris berdarah, mencoba menahan rasa takut yang kembali naik seperti gelombang besar. Beberapa menit kemudian dokter masuk, wajahnya serius. Aku sudah semakin hafal ekspresi itu, ekspresi yang tidak pernah membawa kabar baik. Kondisinya melemah, katanya. Kami akan melakukan upaya untuk menstabilkannya. Tapi Nisa, kamu harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Aku merasa ruangan itu berputar. Aku memegang kepi ranjang untuk menjaga tubuhku agar tidak jatuh. Setelah dokter pergi, aku duduk lagi.
Tanganku meraih tangan Adam tanpa berpikir. Entah kenapa aku merasa waktu berjalan lebih cepat hari ini. Terlalu cepat. Seakan-akan sesuatu buruk ingin segera terjadi. Adam, kamu harus bangun. Kamu harus dengar aku. Aku nggak bisa kehilangan kamu. Aku nggak mau. Aku terisak keras. Tangisku menggema di ruangan yang sunyi itu. Untuk sesaat, aku merasa seperti mendengar sesuatu. Suara sangat kecil. Seperti seseorang mencoba bicara pelan dari balik tembok tebal. Aku mengangkat kepala, menatap Adam. Adam? Adam? Kamu bilang sesuatu? Tidak ada jawaban. Tapi aku yakin, aku mendengar sesuatu. Atau mungkin itu hanya pikiranku yang sudah terlalu lelah. Aku mendekatkan wajahku ke wajahnya. Adam, kalau kamu dengar aku, tolong berikan tanda. Apa saja. Keheningan. Aku menunduk lagi, menekan bibirku untuk menahan isak. Mataku panas, telingaku berdenging. Tiba-tiba tubuh Adam sedikit bergerak. Sangat kecil, tapi cukup untuk membuatku terlonjak. Adam, Adam, aku memanggil perawat dengan cepat. Tidak lama kemudian perawat datang, mengecek selang infus dan monitor jantung. Ada sedikit gerakan refleks, Mbak. Itu bisa jadi tanda baik, tapi belum tentu dia sadar. Aku mengangguk, meski hatiku tetap berdebar keras. Refleks atau bukan, aku butuh percaya bahwa itu adalah sesuatu. Bahkan setetes harapan pun terasa sangat berharga. Setelah perawat pergi, aku duduk lagi. Tanganku menyentuh pipinya. Terima kasih, Adam. Aku nggak tahu itu apa, tapi itu cukup untuk bikin aku bertahan hari ini. Aku menyentuh rambutnya. Aku membayangkan Adam yang biasanya tersenyum nakal setiap kali aku memarahi kebiasaannya yang suka telat makan. Membayangkan suaranya, membayangkan caranya memanggil namaku dengan lembut. Aku menutup mataku dan membiarkan air mata jatuh tanpa henti. Aku tidak tahu berapa lama aku berada dalam posisi itu. Namun ketika aku membuka mata, aku menyadari satu hal. Aku sudah terlalu dalam mencintainya untuk siap kehilangannya. Hari itu berjalan sangat lambat, terlalu lambat. Tapi di tengah keputusasaan itu, ada suara kecil yang tiba-tiba terdengar. Suara mesin monitor berubah. Aku langsung berdiri, panik. Adam, Adam, kamu dengar aku? Monitor berdetak lebih cepat, tidak berbahaya, tapi berbeda. Seolah hatinya menjawabku. Meskipun mungkin hanya kebetulan, aku memilih percaya. Karena kadang, satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan seseorang adalah keyakinan bahwa orang yang ia cintai masih berjuang. Hari itu dimulai dengan ketegangan yang bahkan bisa kurasakan sejak aku membuka mata. Aku tidur di kursi kecil di samping ranjang Adam, seperti biasa. Namun, pagi kali ini berbeda. Monitor di samping ranjang Adam berbunyi sedikit lebih cepat dari biasanya. Tidak berbahaya, kata perawat. Tapi bagiku, itu cukup untuk membuat dadaku terasa seperti diremas. Aku menatap Adam, mempelajari wajahnya seperti aku akan kehilangan kesempatan kapan saja. Setiap detik bersamanya selalu terasa seperti detik terakhir. Selamat pagi, Adam, bisikku. Suaraku parau, mungkin karena aku terlalu banyak menangis dalam beberapa hari terakhir. Hari ini, tolong jangan bikin aku takut lagi ya. Tentu saja dia tidak menjawab, tapi aku tetap berharap suatu keajaiban akan terjadi. Beberapa jam berlalu, perawat datang dan pergi. Dokter memeriksanya sebentar, dan aku hanya duduk di sana, menunggu sesuatu yang tidak pasti, menunggu hidup atau kehilangan. Ibunya Adam masuk dengan wajah yang tidak kalah lelah dariku. Kamu sudah makan, Nisa? Aku menggeleng. Nanti saja, Bu. Beliau menarik kursi dan duduk di sampingku. Kamu harus jaga kesehatan juga, Adam pasti nggak mau lihat kamu sakit. Aku menggigit bibir. Sesuatu di dalam diriku terasa hancur setiap kali seseorang mengatakan itu. Adam pasti nggak mau. Kalimat itu seakan menyadarkanku kembali bahwa ada dua kemungkinan. Ia bangun atau ia tidak akan pernah mendengar apapun lagi. Kami terdiam cukup lama, sunyi. Hanya bunyi mesin medis yang mengisi ruangan. Aku mimpi tentang Adam, kata ibunya tiba-tiba. Dia tersenyum, kayak waktu dia masih kecil. Aku memandangnya dengan mata memerah. Mungkin itu tanda, Bu. Ibu Adam tersenyum tipis. Semoga, Nak. Aku ingin percaya, tapi ada sesuatu yang aneh di dadaku sejak pagi. Sesuatu yang terasa seperti peringatan.
Sekitar jam 2 siang, dokter datang lagi kali ini dengan ekspresi tegang. Aku langsung berdiri, panik. "Dok, ada apa?" Tanyaku cepat. "Ada perubahan pada respons sarafnya," dokter menjelaskan. "Kami harus memantau kondisinya dengan lebih ketat dalam beberapa jam ini." "Perubahan? Apa maksudnya? Baik? Buruk?" Aku ingin bertanya, tapi suara tidak keluar. Dokter melanjutkan, "Kami akan pasang alat bantu tambahan." Perawat datang membawa alat. Aku mundur beberapa langkah. Dadaku terasa sesak. Ibu Adam memegang bahuku, mencoba menenangkanku. "Ini normal, Nisa. Adam pejuang. Dia pasti kuat." Aku ingin percaya. Tuhan tahu aku ingin percaya. Namun beberapa menit kemudian monitor jantung tiba-tiba bergerak cepat, terlalu cepat. Lampu indikator berubah warna. Bunyi alarm kecil berbunyi. "Adam!" Panggilku panik. Perawat bergegas masuk. "Nisa, tolong mundur dulu." Aku membeku. Rasanya kakiku seperti menempel di lantai. Jantungku sendiri terasa berpacu sama cepatnya dengan monitor. "Kenapa? Kenapa?" Suaraku pecah. Monitor berbunyi lagi. Perawat menekan tombol lain. Dokter segera datang. "Pasien mengalami aritmia," salah satu perawat berteriak. Aritmia. Kata itu menghantamku seperti palu besar. Aku pernah mendengar kata itu. Bahaya. "Dok, tolong bantu dia," seruku. "Kami sedang berusaha." Aku mundur, tubuhku bergemetar keras. Ibu Adam memegang bahuku, tapi aku hampir tidak merasakan apapun. Aku melihat tubuh Adam sedikit kejang. Perawat menyiapkan defibrilator. "Naikkan energinya." Tiba-tiba suara rumah sakit seakan menghilang. Semua seperti bergerak lambat. Aku menatap Adam seperti seorang yang menatap separuh jiwanya sedang pergi. Suara mesin memekik. Detak monitor turun, turun, turun. "Adam!" Teriakku tapi suaraku tidak terdengar dalam hiruk-pikuk situasi medis. Tubuhku melemas, aku jatuh ke lutut. Air mataku jatuh tanpa bisa dihentikan. Aku tidak bisa bernapas, tidak bisa berpikir. "Satu kali lagi, clear!" Tubuh Adam terangkat sedikit ketika listrik mengalir. Aku menutup mulutku, berdoa sekuat yang bisaku. "Tolong Adam, tolong!" Lalu, monitor memberikan detak. Lemah, tapi ada. "Stabil, untuk sementara," kata dokter. Aku langsung jatuh terduduk di lantai menangis seperti anak kecil. Ibu Adam memelukku. Hari itu adalah hari terburuk sepanjang hidupku. Hari ketika aku melihat kematian mencoba mengambil Adam tepat di depan mataku. Hari ketika aku sadar bahwa aku mungkin tidak siap, tapi dunia tidak peduli apakah aku siap atau tidak. Aku menatap Adam yang kini kembali diam, kembali rapuh. "Jangan pergi," bisikku. "Aku belum siap kehilangan kamu." Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan ketakutan yang paling murni. Ketakutan kehilangan seseorang yang menjadi rumah untuk hatiku. Aku masih mengingat malam itu seperti bayangan yang terus mengikutiku, menempel di belakang kepalaku setiap kali aku mencoba tidur. Bahkan sekarang, ketika aku menulis ini sambil duduk di kursi plastik rumah sakit yang sudah mulai retak, aku masih bisa merasakan dinginnya udara malam yang menusuk sampai tulang. Ada masih terbaring di ranjang yang sama, dengan mesin-mesin yang tetap mengeluarkan bunyi yang sama. Seolah semuanya berhenti bergerak, kecuali rasa sakitku sendiri. 3 hari telah berlalu sejak aku mendengar dokter berkata bahwa Adam mungkin tidak akan kembali sadar. Kemungkinannya kecil sekali. Katanya, seolah kata-kata itu bukan sedang menghancurkan seluruh hidupku, tetapi hanya seperti menyampaikan ramalan cuaca. Sejak malam itu, aku selalu berbicara pada Adam, terus-menerus, tanpa henti. Aku takut jika aku berhenti bicara, dunia juga akan berhenti, dan Adam akan meninggalkanku diam-diam. "Adam, kamu bilang kita akan ke pantai lagi setelah semua ini selesai," bisikku pagi ini sambil menggenggam tangannya yang mulai terasa semakin dingin. "Kamu tidak boleh ingkar janji. Kamu selalu bilang aku cerewet kalau janji tidak ditepati." Tapi seperti biasa, tidak ada jawaban. Yang ada hanya suara mesin EKG yang berdetak, seolah sedang menertawakan kebodohanku. Sejak malam itu, aku makin yakin bahwa aku adalah satu-satunya orang yang masih percaya Adam bisa mendengarku. Kadang aku merasa dia ingin mengangkat jarinya, ingin mengatakan sesuatu, tapi seluruh tubuhnya terlihat seperti sedang terkunci di ruang gelap yang tidak bisa ia lewati. Kadang aku ingin membangunkannya dengan paksa, mengguncang bahunya, menampar pipinya, berteriak sekeras mungkin sampai tenggorokanku pecah. Tapi aku hanya bisa duduk, seperti pecahan kaca yang tidak berguna, dan berharap Adam kembali. Hari ini lebih sepi dari biasanya. Ibunya Adam tidak datang. Dokter hanya lewat 1 kali. Bahkan perawat pun hanya muncul untuk berganti infus tanpa banyak bicara. Aku hampir merasa seperti aku menghilang.
Mungkin kalau aku berhenti bicara, mereka semua juga akan lupa kalau aku ada di sini. Adam, suaraku pecah tanpa aku sadari. Aku takut. Aku benci rumah sakit ini. Benci bau obat, benci dinginnya, benci warnanya. Aku benci semuanya. Tapi aku tetap di sini. Karena kamu. Butiran air mata jatuh lagi. Aku bahkan sudah lupa berapa kali aku menangis. Tangisku kadang datang tiba-tiba seperti tamparan. Kadang pelan seperti embun yang menetes. Tapi tidak pernah berhenti. Aku ingin kamu marah padaku. Terserah, asal kamu bangun. Ucapku lagi sambil memejamkan mata. Kamu boleh bilang aku berlebihan. Kamu boleh bilang aku lebay seperti biasanya. Tapi bangun dulu, setelah itu terserah kamu. Dadaku terasa sesak. Kadang aku merasa ada sesuatu di sana yang ingin keluar, tapi tidak menemukan jalan. Aku mengambil ponselku, membuka rekaman suara yang pernah kami buat tahun lalu. Suara Adam terdengar jernih, hangat dan hidup. Hei Nisa, kalau suatu hari aku lagi tidur lama banget, kamu bangunin aku ya, jangan diam aja. Kamu tahu aku bisa tidur kayak batu kalau capek. Setiap kali aku mendengarnya, rasanya seperti disayat. Karena sekarang aku sudah berteriak, membangunkannya berkali-kali, dan dia tetap tidak kembali. Aku mendekatkan ponsel itu ke telinganya. Aku yakin kamu bisa dengar Adam. Ayo bangun. Tidak ada reaksi. Hanya detakan mesin. Mungkin seluruh dunia memang sedang menertawakanku. Hari mulai digelap ketika aku melihat sesuatu yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Jari tangan Adam sedikit bergerak. Sangat kecil, hampir tidak terlihat, tapi aku melihatnya. Aku langsung berdiri, hampir menjatuhkan kursi. Adam, kami dengar aku? Adam? Aku menekan bel perawat. Jantungku berdetak lebih cepat daripada bunyi mesinnya. Perawat datang dan memeriksa. Dokter dipanggil. Semua panik, kecuali Adam. Ada kemungkinan itu hanya reaksi otot, bukan kesadaran, kata dokter dengan nada datar. Seolah ia baru saja mengatakan cuaca akan mendung. Aku ingin berteriak padanya, ingin menyuruhnya berhenti meremehkan harapanku. Tapi aku terlalu lelah, terlalu hancur. Aku hanya menunduk dan kembali duduk di samping Adam. Ketika dokter dan perawat keluar, aku kembali menggenggam tangan Adam. Kalau itu kamu, kalau kamu benar-benar mendengar aku, tolong ulangi lagi, bisikku. Tapi kali ini tidak ada gerakan sama sekali. Aku tetap menunggunya sambil larut malam, tapi tidak ada apa-apa. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seolah dunia memang ingin memisahkan kami. Aku memeluk tangannya sambil terisak, dan malam itu aku berbisik untuk yang kesekian kalinya. Adam, jangan pergi, jangan tinggalkan aku. Tapi seperti biasa, jawabannya hanyalah sunyi. Aku tidak pernah menyangka bahwa satu pagi bisa terasa lebih berat daripada malam-malam panjang yang sudah kulewati sebelumnya. Tetapi pagi itu, entah kenapa, semuanya terasa berbeda. Udara seperti lebih dingin, cahaya matahari yang masuk dari selah tirai justru membuat ruangan terasa lebih hampa. Dan ketika aku membuka mata, aku langsung menyadari satu hal. Aku tertidur sambil menggenggam tangan Adam. Aku terbangun dengan rasa bersalah. Aku takut kalau sesuatu terjadi saat aku terlelap hanya beberapa jam. Adam, bisikku, suaraku parau. Maaf, aku ketiduran. Tidak ada gerakan, tidak ada jawaban. Hanya tubuhnya yang tetap diam seperti biasanya. Aku menegakkan tubuh dan menatap wajahnya lama sekali. Semakin hari, rasanya ia semakin terlihat jauh dariku. Seperti ada jarak yang tidak bisa kusentuh, meski jaraknya hanya beberapa senti. Tiba-tiba dokter masuk, wajahnya datar seperti biasa. Dan entah kenapa, aku selalu membencinya karena alasan itu. Ia terlalu tenang, terlalu normal, terlalu hidup. Nisa, katanya pelan, kami ingin melakukan pengecekan lanjutan hari ini. Kondisinya tidak semakin baik. Kata-kata itu menghantamku seperti palu. Aku menggenggam tangan Adam lebih erat, seolah aku bisa melindunginya dari kenyataan hanya dengan sentuhan. Tidak semakin baik itu? Maksudnya apa? Tanyaku, mencoba menyembunyikan getaran di suaraku.
Dokter menghela napas sebelum menjawab. Organ tubuhnya mulai melemah. Kami butuh izin untuk tindakan lebih lanjut. Dan kami perlu memberitahu keluarga. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku keluarganya, gumamku, hampir tidak terdengar. Dokter menunduk sedikit lalu berkata dengan suara yang lebih lembut. Kami mengerti kamu dekat dengannya, tapi keputusan besar tetap harus melibatkan keluarga inti. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada yang seharusnya. Sakit sekali disadarkan bahwa dalam urusan sebesar ini, aku hanyalah seseorang yang duduk di samping ranjang, bukan seseorang yang berhak menentukan apapun. Padahal aku yang menemani Adam setiap hari sejak kecelakaan itu. Aku yang tidak pernah pulang. Aku yang terus berbicara kepadanya saat orang lain mulai menyerah. Tetapi dunia tidak peduli. Ketika dokter keluar, aku menggenggam tangan Adam semakin erat. Air mataku mulai jatuh tanpa diminta. Adam, aku bukan siapa-siapa ya, bisikku lirih. Aku cuma seseorang yang kamu sayang, tapi tidak punya hak apa-apa di sini. Aku memejamkan mata, mencoba menahan tangisan yang semakin menekan dadaku. Aku membenci perasaan ini. Perasaan seperti aku akan kehilangan, tapi tidak diizinkan melakukan apapun. Saat aku masih terisak pelan, pintu ruangan terbuka. Seseorang masuk. Ibunya Adam. Aku langsung berdiri, mengusap air mata cepat-cepat. Ibu, kataku. Wajahnya terlihat lelah, nyaris kosong. Mungkin rasa sakitnya sama besar denganku, tapi ia menyimpannya terlalu lama sampai tidak tersisa tenaga untuk menampilkan emosi apapun. Nisa, katanya dengan suara serak. Dokter sudah memberitahuku. Aku hanya mengangguk. Aku tidak tahu harus mengatakan apa. Ibunya melangkah mendekati ranjang Adam. Tangannya bergetar saat menyentuh rambut anaknya. Sebuah pemandangan yang membuat dadaku perih. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku ingin Adam bangun. Aku ingin semua ini hanya mimpi. Aku menggigit bibir, menahan isak yang semakin menekan dadaku. Bu, Adam masih bisa mendengar, kataku pelan, meski aku sendiri sudah tidak yakin lagi. Kemarin ia sempat bergerak, sedikit. Kadang tubuh bergerak tanpa sadar, nak. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Mendengar kenyataan itu atau melihat seseorang yang juga mencintai Adam hampir menyerah. Ruangan hening cukup lama. Suara mesin EKG menjadi satu-satunya hal yang terdengar. Dan anehnya, bunyi itu yang paling membuatku takut. Karena setiap detakan terasa seperti menghitung mundur sesuatu yang tidak ingin ku dengar. Nisa, suara ibunya memecahkan keheningan. Aku ingin kamu tetap di sini hari ini. Aku menatapnya terkejut. Benarkah? Ia mengangguk kecil. Adam menyayangimu. Aku tahu itu. Kalau ia bisa memilih siapa yang ada di sini saat ia membutuhkan seseorang, aku yakin itu kamu. Kata-kata itu menghantamku begitu keras sehingga aku tidak bisa menahan air mataku lagi. Aku menangis, bukan hanya sedih, tapi juga lega. Di tengah semua rasa sakit, setidaknya ada satu hal yang membuatku merasa tidak sendirian. Aku kembali duduk menggenggam tangan Adam. Adam, aku di sini. Aku tidak akan kemana-mana. Meski aku tahu, dunia bisa berubah dalam hitungan detik. Dan ketakutanku terbesar sedang menanti di ambang pintu. Pagi itu terasa berbeda. Sejak aku membuka mata, ada sesuatu di udara yang sulit kujelaskan. Seperti beban tak kasat mata yang menggantung di atas kepala, menekan semuanya hingga terasa berat untuk bernafas. Aku tidak tahu apakah itu pertanda, atau hanya rasa takut yang sudah terlalu lama kutahan. Aku menatap Adam, yang masih terbaring diam seperti biasanya. Aku menggenggam tangannya, berharap bisa merasakan sedikit saja kehangatan yang dulu selalu menenangkanku. Tetapi pagi itu, tangannya terasa lebih dingin dari biasanya. Dinginnya merayap ke kulitku, lalu ke dadaku, lalu ke seluruh tubuhku. Adam, bisikku, hari ini aku di sini, seperti biasa, kamu tidak sendirian.
Ibunya Adam masuk beberapa menit kemudian. Wajahnya lelah, tapi ada sesuatu di matanya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Semacam ketenangan aneh yang justru membuat dadaku semakin sesak. "Nisa," katanya dengan suara bergetar, "dokter ingin bicara dengan kita." Aku menelan ludah, tubuhku menegang. "Apa ada sesuatu yang terjadi?" Ia tidak menjawab langsung. Ia hanya meraih tanganku dan menggenggamnya pelan, seolah sedang mempersiapkanku menghadapi sesuatu yang tidak ingin kudengar. "Dokter bilang Adam semakin melemah," katanya akhirnya. Suaranya pecah meski ia berusaha tegar. "Organ-organ tubuhnya mulai berhenti merespon. Dan mereka bilang kita harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk." Kata-kata itu menghantamku begitu keras hingga aku merasa seperti terjatuh ke dalam lubang gelap tanpa dasar. Aku menggeleng-geleng, memegangi kepala, mencoba menahan semuanya supaya tidak runtuh sekaligus. Tidak, ada masih bisa bangun," kataku cepat, panik, seolah kata-kataku bisa mengubah sesuatu. "Kemarin dia bergerak sedikit, dia dengar aku yakin." Ibunya Adam menatapku dengan mata yang basah. "Aku juga ingin percaya itu, Nak. Tapi dokter bilang itu hanya refleks otot." Aku memejamkan mata kuat-kuat, berharap ini semua hanya mimpi buruk yang akan berakhir begitu aku membuka mata lagi. Tetapi ketika kubuka, Adam masih di sana, diam, sunyi, rapuh. Dokter masuk bersama beberapa perawat. "Kami akan melakukan pemantauan intensif. Jika terjadi penurunan pada detak jantung, kami perlu kalian tetap tenang dan berada di dekatnya." Kata-kata itu membuat tubuhku melemas, seolah seluruh dunia sedang menghitung mundur di depan mata. Jam demi jam berlalu. Aku terus menggenggam tangan Adam, membisikkan semua hal yang belum sempat kukatakan sebelumnya. Tentang pantai yang ingin kami kunjungi, tentang rencana kecil yang kami buat diam-diam, tentang betapa aku membutuhkannya, betapa aku mencintainya. Menjelang sore, bunyi mesin EKG mulai berubah. Tidak stabil, tidak beraturan. Perawat dan dokter bergegas masuk. "Nisa, Ibu, kalian di sini saja," ujar salah satu perawat. Aku berdiri, tapi lututku hampir tidak sanggup menopang tubuhku. Nafasku tersengal-sengal. "Tidak, Adam, tolong bertahan." Monitor mulai berbunyi lebih cepat, lalu lebih pelan, lalu kacau. Tekanan darah turun, denyut jantung melemah. Suara-suara itu berputar di kepalaku, membuatku ingin menutup telinga, tapi aku tidak bisa bergerak. Hatiku seperti dirembas dengan tangan tak terlihat. Aku mendekatkan wajahku ke telinganya. "Adam, dengar aku. Jangan pergi. Aku mohon." Ibunya menangis, tubuhnya bergetar di sudut ranjang. Lalu, suara itu datang. Suara yang paling kutakuti sejak hari kecelakaan itu. Bip! Garis pada monitor berubah menjadi lurus. Tidak ada detak, tidak ada denyut, tidak ada apapun. Semuanya berhenti. "Tidak, tidak!" Aku berteriak, suaraku pecah, histeris. "Adam, tolong bangun! Adam!" Perawat menarikku perlahan, mencoba menenangkanku, tapi aku berontak. "Jangan sentuh aku! Adam! Adam, bangun! Tolong!" Tapi Adam tetap diam. Dokter menghentikan prosedur setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya. Ia melepas sarung tangan, menunduk pelan, lalu berkata dengan suara yang terdengar begitu jauh. "Waktu kematian, 17.42. Dunia runtuh seketika. Suara itu menggema di kepalaku. Aku jatuh berlutut, menangis begitu keras hingga tenggorokanku terasa robek. Aku meraih tangan Adam lagi, berharap ia masih hangat. Tapi tidak. Kehangatan itu sudah pergi. Aku menunduk ke dadanya yang kini sunyi. "Adam, kamu janji tidak akan tinggalkan aku," bisikku suara retak. "Kenapa kamu pergi duluan?" Tidak ada jawaban. Tidak akan pernah ada. Aku menangis sampai tidak ada lagi air mata yang tersisa, sampai seluruh tubuhku terasa kosong.
Ruangan itu terasa terlalu besar tanpa nafas Adam. Terlalu sunyi, terlalu kejam. Saat aku duduk di sampingnya yang terakhir kalinya, aku menyadari sesuatu. Cinta tidak selalu bisa menyelamatkan seseorang. Kadang, cinta hanya membuat kehilangan terasa lebih menyakitkan. Dan hari itu, aku kehilangan segalanya.